untuk Polri sendiri artinya khususnya di kami unit PPA selain melaksanakan tugas dalam rangka penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, kami juga melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah. Kami bagaimana memberikan pemahaman atau memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah bahwa ini loh tidak boleh, ternyata bullying hanya dengan artinya bullying melalui lisan, body shaming, kemudian bullying saling ejek di media sosial itu ternyata ada loh pidananya, bisa dihukum loh gitu, seperti itu, supaya anak-anak paham ternyata kan banyak sekali bullying yang dilakukan, bullying secara fisik ya, artinya kekerasan yang dilakukan secara fisik oleh teman di sekolah misalnya gitu. Ternyata itu tuh bisa diancam, bisa dihukum pidana. Nah itu mudah-mudahan dengan memberikan pemahaman itu si anak-anak ini nggak boleh dilakukan, karena pasti kalau dilakukan kami akan dihukum misalnya seperti itu, akan dilaporkan ke kepolisian dan itu ada ancaman pidananya. Nah kemudian bagaimana mencegah supaya anak-anak ini juga tidak bagaimana dia menggunakan internet secara bijak, menggunakan internet ke arah-arah yang positif, itu seperti itu. Nah kami juga melakukan sosialisasi ke masyarakat itu dan terutama ke anak-anak sekolah ya. Kalau di dalam upaya pencegahan di Polri itu tentu saja kami berharap kami menggandeng Korbimas ya, Babin Kamtibmas, yang dimana Babin Kamtibmas ini juga menjadi agen-agen kita nih, agen-agen Polri dalam memberikan pemahaman, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, karena para Babin Kamtibmas inilah yang paling terdekat menyentuh ke masyarakat ya. Memang ada Polsek, tapi kemudian Polsek juga dengan anggota Babinnya yang tersebar di setiap desa misalnya. Nah ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan perempuan dan anak ini. Dalam rangka penegakan hukum, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Karena di situ tidak hanya proses peradilannya, tetapi ada hak-hak yang harus diberikan kepada si korban perempuan dan anak ini. Jadi hak-hak itu sesuai tusinya, misalnya untuk layanan kesehatannya ada Kemenkes atau dinas-dinas kesehatan di wilayah ya, di kabupaten kota atau di provinsi. Kemudian untuk rehabilitasi pemulihannya ada Kemensos. Kemudian untuk layanan kebutuhan lainnya misalnya ada pemerintah daerah yang di situ ada dinas P3A ya, ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di setiap provinsi dan kabupaten kota. Kemudian untuk perlindungannya ada LPSK, untuk restitusinya ada LPSK. Kemudian bagaimana pencegahan di lingkungan pendidikan ada Kemendikbud, bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren ada Kemenag, lembaga-lembaga pendidikan misalnya seperti itu. Nah jadi multisektor. Tantangannya tentu saja yang kami rasakan bahwa khususnya mungkin ya yang terkait dengan kasus KDRT, kekerasan fisik dalam rumah tangga, seksual maupun penelantaran psikis, termasuk juga kekerasan seksual. Nah itu tantangannya dari si korban itu sendiri. Artinya banyak kasus-kasus yang kemudian baru dilaporkan ke kepolisian setelah berapa lama dari kejadian. Sehingga bukti-bukti yang melekat pada diri si korban, misalnya untuk kasus kekerasan seksual, misalnya kalau itu sudah dilakukan pencabulan, itu sudah artinya pencabulan terhadap misalnya bekasnya sudah hilang karena berjalan waktu kan dengan sembuh sendiri. Kita lihat kasus yang di Bekasi, yang istri juga kemudian akhirnya meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya ya. Nah sebetulnya yang saya lihat itu kasus mereka tinggal di rumah kontrakan, yang artinya dilihat TKP kontrakan itu dempet-dempetan loh gitu kan. Tidak mungkin pada saat kan
kekerasan itu, pertengkaran rumah tangga itu tidak hanya terjadi sekali. Dengan keadaan rumah yang dempet-dempetan satu dinding, tidak mungkin tetangga kiri kanan nggak mendengar. Apakah itu cekcok, apakah itu teriakan, gitu kan? Tidak mungkin tidak mendengar. Cuma ya itu yang masih belum terbangun di masyarakat kita, kepedulian. Dan harus ditekankan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi urusan publik, urusan domestik lagi, sudah menjadi urusan publik. Siapapun yang mengetahui itu bisa melaporkan, bisa menginformasikan. Termasuk juga kekerasan yang lainnya, kekerasan artinya penganiayaan, kekerasan terhadap anak tadi ya, kemudian kekerasan seksual, dimanapun masyarakat mengetahui adanya dugaan kekerasan baik fisik, psikis, KDRT, kekerasan seksual, itu boleh menginformasikan, boleh melapor. Kalau nggak mau lapor langsung ke kepolisian, ya minimal lapor RT RW misalnya, tetangganya ini. Oh Pak RT, Pak RW, saya sering mendengar keluarga itu kok berantem terus, cekcok terus, kasihan anak-anaknya gitu kan, seperti itu. Nah kemudian aparat pemerintah juga harus juga memahami, oh itu suatu kemungkinan mungkin ya memang itu KDRT, tapi itu menjadi harus masyarakat harus peduli, termasuk pemerintah, aparat pemerintah setempat, seperti itu. Nah sehingga kepedulian dari masyarakat itu sangat akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan ya. Kalau sudah ada pelaporan di awal, kemudian masyarakat dengan pelaporan itu kemudian polisi bertindak atau aparat pemerintah setempat bertindak, kemungkinan kekerasan ini tidak akan berlanjut, tidak akan terjadi gitu.